Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul kiram, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususipun Desa Sumberjati, Dusun Rangkah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Jamaah Bapak Ibu yang hadir di majelis taklim Masjid Nurul Hidayah, Nurul Huda, wabil khusus takmir masjid rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu nikmat, lebih-lebih nikmat tentang iman kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa mendatangi pengajian rutin setiap Rebu kedua, nggih. Rebu ketiga setiap bulan. Untuk malam hari ini kita akan membahas tentang masalah kewaspadaan kita terhadap nafsu dalam diri kita, yang setiap saat dan waktu nafsu itu akan melalaikan kita pada Allah. Hal ini tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 169. Sekali lagi, surat Al-Baqarah ayat 169. Kita tahu bahwasanya nafsu olehnya hadir di dalam diri kita, memang itu Allah yang menyuruh, Allah yang mengizini untuk menguji kesetiaan ruhaniah kita pada Allah. Akan tetapi Allah juga memberikan lampu-lampu, beberapa peringatan tentang apa yang dibawa dan diemban oleh nafsu dalam diri kita, sehingga kita manusia, diri kita, apakah diri kita mengikuti kepada nafsu atau mengikuti pada Allah. Ini skemanya kita.
ruhaniyah itu apakah mengikuti nafsu atau mengikuti Allah? Tergantung ruhaniyah kita itu ngestokake sifat basariyah atau sifat basiroh. Tergantung ruhaniyah kita itu mengikuti bisikan sifat basariyah atau sifat basiroh, tergantung. Manusia setiap saat mesti ada dua hal itu, mengikuti sifat basariyah atau mengikuti sifat basiroh. Perlu diketahui sifat basariyah itu cenderung mengajak ruhaniyah Anda untuk melalaikan Allah. Kalau kita tertarik oleh apa yang dikatakan di dalam sifat basariyah, mesti ruhaniyah kita itu terperosok mengikuti apa yang dikehendaki oleh nafsu. Tandanya kita berarti berdiri di atas tahalli, tahalli. Sebaliknya, kalau ruhaniyah mengikuti sifat basariyah, itu kita ruhaniyah duduk di tajalli. Sifat basiroh iku lawan kata dari sifat basariyah. Kalau sifat basariyah iku cenderung untuk melalaikan Allah, mengajak, tetapi sifat basiroh sebaliknya cenderung untuk ingat selalu kepada Allah. Tergantung kita bagaimana. Bapak Ibu, inilah perlunya mengapa ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid itu disampaikan. Biar mengenali sifat basiroh kita. Di situ ada nafsu lawamah dan mutmainah. Ketika ruhaniyah Anda, hati Anda sadar terkait apapun yang terjadi pada diri kita semata-mata datangnya dari Allah, maka itu bentuk lawamah di dalam diri Anda itu bangun. Inilah awal terbentuknya taubatan nasuha. Kalau itu sudah terbangun, maka mutmainah akan muncul juga. Munculnya mutmainah tetanda di dalam hati Anda itu ada satu keinginan untuk kembali mendekat bertemu Allah. Akhirnya dididiklah di dalam cara untuk kembali ingat bertemu Allah. Di situ di dalam tentang ilmu dinut tauhid yang sering kita sebut sebagai zikir. Bapak Ibu, tetapi kalau ruhaniyah kita mengikuti daripada sifat basariyah, mesti cenderung hati ini berbicara membahas perkara-perkara selain Allah. Akhirnya kita akan mengutamakan apa kesenangan kehidupan dunia ini.
mengutamakan perkara-perkara yang berkenaan dengan kenikmatan duniawiyah ini. Itu biasanya seperti itu Pak Bu. Ingat, nafsu itu cenderung menarik Anda yastahibunal hayatad dunya, menarik supaya hati kita mau bersukaria mengimani terhadap selain Allah. Lewat berbagai cara, sifat basariyah itu bagaimana caranya ruhaniyah kita, hati kita itu lebih menguasai, lebih menyukai perkara-perkara nikmatnya kenikmatan duniawiyah. Kalau kita sudah masuk di situ Bapak Ibu, alal akhirah, maka kita akan otomatis lalai pada Allah. Yang ku maksud lalai, hati kita gak eling bahwasanya semua persoalan apapun datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Gak sadar hati ini. Akhirnya di dalam hati kita mengakui kalau kita yang berkehendak, kalau kita yang merencanakan, bahkan kalau keakuan kita dalam hati itu yang menjalankan apapun itu. Jadinya nanti begini, dengan begitu kitalah yang disebut sebagai hamba yang melalaikan Allah. Bahkan di dalam sholat pun juga begitu. Kita tidak akan sadar berdirinya kita itu karena Allah, tidak. Pasti kita akan menyadari dan mengimani berdirinya kita karena kita sendiri. Rukuknya kita, sujudnya kita, duduknya kita, karena kita sendiri. Inilah Pak yang Allah katakan dalam surat apa itu, surat Wela itu, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kerusakan banget bagi orang-orang yang sholatnya dalam keadaan lalai. Atau bisa dibahas, diartikan fawailun utawi neraka wel, utawi neraka wel iku lil musallin, diperuntukkan orang-orang yang sholat, yang orang sholat ketika sholat dalam keadaan lalai. Pertanyaan saya, sampai kapan ini? Sampai kapan hal ini terjadi pada diri kita? Padahal satu sisi Allah sudah katakan wa anibu ila rabbikum, wa qala aidan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, wa qala aidan khafitu ala sholati ala sholawati was sholatil wusta. Allah sudah bimbing bagaimana kita sholatnya benar-benar rohaniyah itu bertemu Allah atau teringat Allah. Sudah dikasih solusi, cuman kita sendiri yang tidak mau menggali ayat per ayat, wahyu per wahyu dari Allah, sehingga kita merasa sudah cukup. Kalau kita sholatnya jangkep 5 waktu, posone, zakate, haji ini, kita seakan merasa cukup.
Padahal Bapak Ibu, kita masih jauh dari kebenaran. Lah, sedangkan nafsu itu tidak masuk hanya di perkara-perkara yang maksiat miturut hukum syariat. Atau boleh saya katakan nafsu itu, sifat basaria itu menarik kita itu tidak hanya pada saat aktivitas di luar sholat, tetapi juga di dalam sholat. Intinya bagaimana hati kita selalu lalai terhadap Allah. Oleh sebab itu mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum, sesungguhnya nafsu itu memerintahkan terhadap kita, atau saya umumkan secara umum, setan. Sesungguhnya setan itu hanyalah menyuruh kamu bisu'i, agar berbuat jahat kepada Allah. Nafsu ini Bapak Ibu dalam diri kita itu hanya mengajak, menyuruh hatimu untuk melalaikan terhadap Allah. Ya'murukum bisu, lah niki melalaikan. Dalam sholat kita nggak sadar kalau yang menggerakkan kita itu Allah, yang merukukkan, mensujudkan, membacakan rukun-rukun sholat, di situ ada Allah. Nggak sadar hati ini. Nah, itu berarti nafsu dalam diri kita sukses, Pak. Kita sholat tiap saat dan waktu, terus hati kita itu lalai pada Allah, berarti nafsu itu sukses. Setan itu sukses. Ada keterangan gini, Pak, kalau Ramadan itu kan setan dicancang, lah ngeten nggih? Dicancang berarti enggak nggodha. Tapi opo lokalisasi iku sih buka, jadi gak sambung. Setane dicancang, mungkin ucul, mungkin nggih, mungkin ucul setane. Jadi nek Ramadan iku dicancang, tapi masih banyak di luar sana berbuat maksiat. Kalau toh memang setan itu cenderung menjerumuskan Anda berbuat maksiat saja, tapi nyatanya enggak. Kalau memang betul-betul dicancang Bapak Ibu, pas Ramadan gak ada kemungkaran, masih ada pencurian, umpama ngomong bahasa dicancang secara syariat lho nggih, ya gak mungkin ada orang hasud, ada orang takabur, karena dicancang. Berarti kalau ada perbuatan yang melanggar hukum, berarti setane ucul atau lepas. Nyun sewu Bapak Ibu, itu adalah nafsu melekat di dalam hatimu, tergantung kau cancang atau kau jinakkan atau tidak. Kalau belum terjinak, Pak, masih Ramadan, ya sik nggodha. Ramadan sik nggodha. Innama ya'murukum bisu,
Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kita untuk berbuat jahat pada Allah, artinya melalaikan. Kita ngaku kalau saya yang alim, saya yang kaya, saya yang melakukan ini dan itu. Loh, inilah berarti nafsu itu sukses. Wal faksha, perbuatan keji. Perbuatan keji ku ya apa sih? Muncul di dalam hati jenengan kalih kula ini, muncul takabur, sombong. Enggak ngomong sombong pada manungsa lho Pak, sombong nang Allah, nyombongi Allah.